tanpa judul tambahan, tanpa jeda, langsung mengalir, siap untuk pengisi suara AI. Bayangkan sejenak, kamu sedang berdiri di tengah padang luas. Angin berhembus lembut, langit terbentang luas di atas kepala, burung-burung terbang melintasi cakrawala, dan matahari menurunkan sinarnya perlahan, hangat tapi tidak membakar. Semua terasa tenang, tidak ada suara berlebihan, tidak ada hiruk-pikuk, hanya kamu dan alam. Di saat itu kamu merasa damai, tenang, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus kamu buktikan, tidak ada yang harus kamu perbaiki. Hanya ada keberadaan mungkin sederhana tapi utuh. Inilah yang disebut selaras dengan alam. Ketenangan batin tidak datang dari luar. Ia tidak datang dari pujian, harta, atau pencapaian. Ia muncul ketika kamu mulai hidup selaras dengan ritme alam, dengan hukum kehidupan itu sendiri. Alam punya caranya sendiri mengajarkan keseimbangan. Lihat bagaimana siang berganti malam tanpa ragu. Bagaimana bunga mekar lalu gugur tanpa penyesalan. Bagaimana hujan turun tanpa takut disebut berlebihan. Bagaimana bumi menerima semua tanpa menolak, tanpa menghakimi. Tapi kita manusia sering lupa. Kita ingin segalanya sesuai kehendak kita. Kita ingin musim hanya cerah tanpa hujan. Kita ingin kehidupan hanya bahagia, tanpa sedih. Kita ingin cinta tanpa kehilangan. Kita ingin hasil tanpa proses. Dan disitulah kegelisahan dimulai. Kita berusaha melawan alam, melawan perubahan, melawan kenyataan bahwa segala hal memiliki waktunya sendiri. Padahal, ketika kita menolak hukum alam, kita sedang menolak ketenangan diri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa manusia adalah bagian kecil dari alam semesta. Kita bukan penguasa. Kita hanya bagian dari keseluruhan. Maka untuk hidup dengan damai, kita perlu menyesuaikan diri dengan tatanan alam. Living according to nature. Artinya, kita perlu belajar menerima bahwa dunia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan kita, tapi untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dan tugas kita bukan mengubah arah angin, melainkan menyesuaikan layar. Lihatlah air. Ketika dihadang batu, ia tidak marah. Ia tidak melawan. Ia hanya mencari celah lain untuk mengalir. Ia mengikuti bentuk wadahnya, tapi tidak kehilangan dirinya. Ia tetap air, mengalir lembut tapi kuat. Begitu juga hidup. Kita tidak perlu melawan segalanya. Kita hanya perlu mengalir dengan kesadaran bahwa setiap hal punya waktunya. Setiap kehilangan punya maknanya. Setiap perubahan punya tempatnya. Namun di zaman sekarang, kita jarang berhenti. Kita hidup tergesa-gesa, berpacu dengan waktu, mengejar validasi, terjebak dalam ambisi yang tanpa henti. Kita ingin semua cepat. Kita ingin hasil instan. Kita ingin dunia tunduk pada keinginan kita. Padahal alam tidak terburu-buru. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Bunga tidak mekar karena paksaan. Hujan turun ketika waktunya tiba. Semua berjalan dengan irama yang lembut dan pasti. Ketika kamu mulai menyelaraskan diri dengan irama itu, kamu mulai menemukan kedamaian. Ketenangan datang ketika kamu berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu dan mulai berjalan bersama kehidupan itu sendiri. Lihat dirimu. Kamu pernah berjuang keras untuk sesuatu yang tidak kamu dapatkan, bukan? Dan setelah semua berlalu, kamu menyadari bahwa hal itu memang bukan untukmu. Atau mungkin, kamu kehilangan seseorang, lalu berpikir dunia berhenti. Tapi perlahan kamu tumbuh. Kamu belajar, kamu berubah. Dan ternyata kehilangan itu membawa kamu ke tempat yang lebih kuat. Itulah cara alam bekerja. Kadang dengan lembut, kadang dengan keras. Tapi selalu membawa kita ke arah pertumbuhan. Alam tidak pernah salah langkah. Kamu pun tidak. Hanya saja kamu perlu waktu untuk melihatnya dengan mata yang lebih tenang. Coba perhatikan daun yang gugur. Ia tidak melawan angin. Ia tahu perjalanannya memang sampai di sana. Tapi dari daun yang jatuh tumbuh kehidupan baru. Dari yang hilang, lahir yang baru. Begitu pula hidup kita. Tidak ada yang benar-benar berakhir. Semuanya hanya berganti bentuk. Ketenangan batin lahir ketika kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai berkata, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketika kamu selaras dengan alam, kamu mulai memahami bahwa semuanya bersifat sementara, tapi bukan berarti tidak bermakna, bahwa kehilangan adalah bagian dari keseimbangan, bahwa penderitaan adalah jalan menuju kebijaksanaan, bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Setiap pagi, matahari terbit tanpa gagal. Setiap malam bintang muncul tanpa ragu. Tidak ada hari yang sama, tapi semuanya berjalan dalam harmoni yang indah. Dan kamu, manusia kecil di tengah semesta luas, juga bagian dari harmoni itu.
Jangan melawan kehidupan. Belajarlah berjalan bersamanya. Biarkan hal-hal datang dan pergi. Biarkan masa lalu beristirahat. Biarkan masa depan menunggu waktunya. Fokuslah pada langkah yang sedang kamu ambil sekarang. Tarik napas perlahan. Hembuskan. Rasakan udara yang masuk. Itu adalah alam yang hidup di dalam dirimu. Alam bukan hanya pepohonan dan langit. Alam juga ada dalam jantungmu yang berdebar, dalam napasmu yang mengalir, dalam pikiranmu yang tenang. Ketika kamu mulai sadar akan itu, kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan di saat itu, segala kecemasan, rasa takut, dan kekhawatiran perlahan mereda. Karena kamu tahu, kamu sedang berada di tempat yang seharusnya. Kamu sedang hidup sebagaimana mestinya. Hidup tidak meminta kesempurnaan darimu. Hidup hanya memintamu untuk hadir, untuk memperhatikan, untuk merasakan, untuk ikut menari bersama arus kehidupan, bukan melawannya. Jadi ketika kamu merasa lelah, lihatlah langit, lihat bagaimana awan bergerak tanpa tergesa. Lihat bagaimana cahaya sore perlahan memudar, tanpa takut kehilangan cahayanya. Lihat bagaimana bumi terus berputar bahkan tanpa kamu sadari. Dan sadari, kamu juga sedang bergerak bersama mereka. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak harus tahu semua jawabannya. Kamu hanya perlu percaya bahwa seperti alam, hidupmu pun punya ritme yang sempurna. Tenanglah, yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalan menuju hatimu. Yang bukan milikmu akan pergi dengan lembut. Dan kamu hanya perlu terus berjalan dengan hati yang ringan, dengan langkah yang tenang. Karena ketenangan batin bukan tentang menyingkirkan badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan, bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang memahami kapan harus diam dan kapan harus melepaskan. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kamu hanya perlu menjadi dirimu, bagian kecil dari alam yang indah ini, yang sedang belajar, tumbuh, dan hidup dengan selaras. Hiduplah sebagaimana air mengalir, sebagaimana angin berhembus, sebagaimana matahari yang terbit tanpa rasa takut, sebagaimana bumi yang berputar dengan pasti. Disitulah ketenanganmu akan lahir, bukan karena dunia berhenti bergejolak, tapi karena kamu akhirnya berhenti melawan dunia. Kamu adalah bagian dari alam, dan ketika kamu hidup sejalan dengannya, kamu akan menemukan bahwa hidup ternyata tidak pernah sekeras yang kamu bayangkan. Kadang kita lupa bahwa ketenangan tidak selalu berarti diam tanpa suara. Kadang ketenangan justru hadir di tengah hiruk-pikuk, di saat kita belajar menerima bahwa dunia memang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ketenangan sejati bukan ketika hidupmu bebas dari masalah, tapi ketika kamu mampu melihat masalah dengan hati yang jernih. Seperti danau yang tenang, ia tetap menerima batu yang dilemparkan, namun akhirnya air kembali tenang di permukaan. Begitu juga hatimu. Apapun yang datang, biarkan lewat. Jangan menahannya terlalu lama, karena semua yang kamu genggam terlalu kuat akan berubah menjadi beban. Belajarlah melepaskan dengan lembut. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, bahwa semesta tahu kemana harus menuntunmu, kadang dengan jalan yang sulit, kadang dengan cara yang tak kamu mengerti. Tapi percayalah, semuanya tetap menuju keseimbangan. Ketika kamu selaras dengan alam, kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu tahu bahwa segala yang pergi bukan berarti berakhir, bahwa semua yang jatuh kelak tumbuh kembali dalam bentuk lain. Dan kamu yang pernah merasa hancur kelak akan tumbuh menjadi seseorang yang lebih utuh. Tenanglah, kamu tidak sedang sendirian berjalan di jalan yang sunyi ini. Angin yang menyentuh wajahmu, hujan yang jatuh perlahan, suara burung di kejauhan, semuanya berbicara padamu. Mereka berkata, hidup ini indah jika kamu mau berhenti sebentar dan melihatnya. Ketenangan bukan hal yang perlu kamu cari terlalu jauh. Ya bisa ada di dalam dirimu, tapi sering tertutup oleh bisingnya pikiran, oleh tuntutan, oleh luka yang belum sembuh. Hari ini cobalah berdiam, dengarkan dirimu sendiri, dengarkan napasmu. Itu adalah suara kehidupan yang lembut tapi nyata. Kamu mungkin tidak punya semua yang kamu inginkan, tapi kamu punya cukup untuk bersyukur. Kamu mungkin pernah kehilangan, tapi kamu juga pernah dicintai. Kamu mungkin sedang berjuang, tapi perjuangan itu bukti bahwa kamu hidup. Dan selama kamu masih hidup, alam masih bersamamu. Ingatlah, bahkan pohon yang paling kuat pun butuh waktu untuk tumbuh. Ia bertahan di tengah badai, menunduk saat hujan, tapi tidak pernah berhenti tumbuh. Begitu juga kamu. Kamu tidak perlu terburu-buru menjadi versi terbaikmu. Kamu
perlu terus bertumbuh, pelan tapi pasti. Jika malam ini kamu merasa lelah, biarkan dirimu beristirahat. Letakkan semua pikiran di bahumu. Tatap langit, lihat bintang-bintang yang tenang. Mereka mengingatkanmu bahwa meski kamu merasa kecil, kamu tetap bagian dari sesuatu yang besar. Hiduplah dengan sederhana, syukuri setiap hal kecil. Lihat daun yang menari tertiup angin, dengarkan suara ombak yang berulang, rasakan hangatnya sinar pagi. Semua itu adalah bentuk kasih alam untukmu. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia selalu ada menuntunmu kembali pulang ke dirimu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya menyadari itu, kamu akan tersenyum. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu sudah berdamai dengannya. Karena ketenangan batin sejati bukan ketika dunia di sekitarmu berhenti bergejolak, melainkan ketika kamu belajar untuk tetap tenang di tengah badai. Jadi, saat kamu merasa gelisah, kembalilah ke alam. Berjalanlah tanpa tujuan di bawah langit yang luas. Biarkan kaki menapak bumi, biarkan pikiran beristirahat, biarkan hatimu kembali bergetar oleh keindahan sederhana, embun di pagi hari, aroma tanah setelah hujan, dan suara angin yang lembut. Di sanalah kamu akan menemukan dirimu kembali. Bukan versi yang kamu paksakan, tapi versi yang paling murni. Versi yang damai, tenang, dan selaras dengan kehidupan itu sendiri. Jadi jangan lagi melawan arus hidupmu. Jangan lagi menuntut agar semuanya selalu sempurna. Terimalah bahwa kesedihan, kehilangan, dan kegembiraan semuanya bagian dari satu harmoni besar. Dan di tengah harmoni itu, kamu punya tempatmu sendiri. Tempat yang tidak tergantikan. Tempat yang penuh makna. Kamu adalah bagian dari alam. Dan selama kamu berjalan bersamanya, ketenangan akan selalu menemukan jalannya pulang ke dalam dirimu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana alam bekerja? Bagaimana matahari selalu terbit setiap pagi tanpa pernah terlambat? Bagaimana bulan perlahan muncul lalu hilang dalam gelap malam? Atau bagaimana bunga mekar, lalu gugur dengan lembut tanpa menolak waktunya? Itulah keseimbangan, itulah keselarasan. Semuanya berjalan sesuai kodratnya. Tanpa paksaan, tanpa penolakan, tapi manusia, seringkali kita melupakan ritme alami kehidupan. Kita ingin semua cepat, semua pasti, semua sesuai dengan keinginan kita. Kita berlari mengejar hasil, tanpa benar-benar menikmati prosesnya. Kita menuntut dunia agar berjalan sesuai jadwal yang kita buat, padahal dunia punya waktunya sendiri. Alam tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tetap tercapai. Begitulah seharusnya kita hidup, berjalan perlahan tapi pasti. Menikmati setiap langkah, setiap napas, setiap momen yang kita miliki. Kamu tidak perlu selalu tahu kemana arah hidupmu akan pergi. Kamu hanya perlu percaya bahwa setiap langkah kecilmu membawa makna. Karena seperti aliran sungai, meski berliku, pada akhirnya ia akan selalu menemukan samudra. Seringkali kita merasa cemas karena merasa tertinggal. Kita membandingkan diri dengan orang lain, dengan pencapaian mereka, dengan hidup mereka yang terlihat lebih sempurna. Padahal bunga tidak pernah iri pada bunga di sebelahnya. Mereka mekar sesuai musimnya. Begitu juga kamu. Kamu punya waktumu sendiri untuk tumbuh, untuk mekar, untuk bersinar. Ketenangan tidak datang dari mencapai segalanya. Ketenangan datang ketika kamu tidak lagi berjuang melawan dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti memaksa kehidupan berjalan sesuai kehendakmu, dan mulai belajar berjalan bersama kehidupan itu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang hebat di mata dunia. Cukup menjadi seseorang yang damai di dalam dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, hanya itu yang benar-benar kamu butuhkan. Bayangkan kalau kamu bisa hidup seperti pepohonan. Mereka berdiri tegak, berakar kuat, menerima hujan dan panas dengan tenang. Mereka tidak bertanya kapan badai berakhir. Karena mereka tahu badai akan berlalu dengan sendirinya. Mereka tidak melawan musim gugur. Karena mereka tahu dedaunan yang jatuh akan memberi ruang bagi daun baru untuk tumbuh. Begitu juga hidupmu. Setiap kehilangan membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Setiap akhir adalah pintu bagi permulaan. Dan setiap luka adalah tempat di mana cahaya bisa masuk. Kamu hanya perlu berhenti sejenak dan menyadarinya. Lihat sekelilingmu. Langit yang luas. Angin yang lembut. Cahaya matahari yang menembus dedaunan. Semua itu tidak sedang terburu-buru. Semua itu hanya ada. Dan kehadiran mereka cukup untuk membuat dunia indah. Kamu pun begitu. Kamu tidak perlu selalu berprestasi, tidak perlu selalu sibuk membuktikan sesuatu. Kadang menjadi cukup adalah bentuk tertinggi dari kedamaian. Hidup selaras dengan alam berarti menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kamu bukan pusat semesta.
Kamu hanyalah satu titik kecil dalam harmoni yang luas. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu akan berhenti melawan. Kamu akan belajar untuk ikut mengalir. Mengalir bukan berarti pasrah tanpa arah. Mengalir berarti mempercayai bahwa arus kehidupan ini tahu kemana ia akan membawamu. Dan tugasmu hanyalah berenang dengan lembut di dalamnya, tanpa panik, tanpa melawan. Coba tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu duduk diam tanpa melakukan apa-apa? Kapan terakhir kali kamu hanya mendengarkan angin, atau memperhatikan bagaimana cahaya berubah di sore hari? Mungkin sudah lama, mungkin kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu apa. Padahal, dalam diam itulah kedamaian menemuimu. Dalam diam itulah kamu bisa benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Bukan suara dunia, bukan ekspektasi orang lain, tapi suara lembut yang ada di dalam hatimu. Dan suara itu sering berkata, "Aku hanya ingin tenang." Tenang bukan berarti berhenti. Tenang adalah berjalan dengan sadar, menikmati langkah tanpa terburu-buru, bekerja tanpa kehilangan diri, mencintai tanpa takut kehilangan. Karena saat kamu benar-benar selaras dengan alam, kamu akan tahu bahwa semua yang kamu cari di luar sana sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu sendiri. Kadang, kita lupa bahwa waktu bukanlah musuh. Kita terus berlari melawan jam, seolah ketenangan hanya akan datang kalau semua tujuan sudah tercapai. Padahal waktu adalah bagian dari alam juga. Dan alam tidak pernah terburu-buru. Musim berganti sesuai ritmenya. Sungai mengalir tanpa tergesa. Burung terbang tanpa khawatir kemana arah angin akan membawa mereka. Kita manusia seringkali lupa bagaimana rasanya berjalan dalam ritme yang alami. Kita bangun terburu-buru, makan terburu-buru, bekerja terburu-buru, lalu mengeluh karena hidup terasa cepat berlalu. Kita hidup dalam kejaran, bukan dalam kesadaran, padahal setiap hal punya waktunya. Ada waktu untuk tumbuh, ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk beristirahat. Bahkan bumi pun punya malam untuk diam dan tenang. Mengapa kita tidak memberinya ruang dalam hidup kita sendiri? Ketenangan batin datang saat kamu berhenti menolak aliran waktu. Ketika kamu menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, karena yang membuat kita menderita bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan keengganan kita untuk menerimanya. Lihatlah daun yang jatuh dari pohon. Ia tidak menolak untuk jatuh, karena ia tahu, dari tanah yang subur itu kehidupan baru akan tumbuh. Begitu juga dengan setiap kehilangan dalam hidupmu, selalu ada ruang baru yang terbuka setelahnya. Mungkin saat ini kamu sedang berada di masa sulit. Mungkin kamu sedang kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Atau mungkin kamu sedang berjuang melawan dirimu sendiri. Tenanglah, semua yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari proses alami kehidupan. Seperti badai yang datang untuk membersihkan langit. Ia mungkin bising, mungkin menakutkan, tapi setelahnya selalu ada udara yang segar dan langit yang bersih. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, tidak apa-apa untuk menangis, tidak apa-apa untuk merasa lelah. Bahkan hujan pun perlu turun agar bumi bisa tumbuh. Hidup selaras dengan alam berarti mengizinkan dirimu untuk menjadi manusia seutuhnya. Bukan makhluk yang selalu tangguh dan sempurna, tapi makhluk yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus bersandar. Coba perhatikan, bagaimana alam tidak pernah menilai dirinya sendiri. Gunung tidak iri pada laut, laut tidak ingin menjadi langit, semuanya menerima perannya dengan penuh keindahan. Itulah sebabnya alam selalu tampak tenang. Meski terus berubah, kamu juga begitu. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk terlihat kuat, sukses, atau bahagia setiap saat. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Apa adanya, tanpa topeng, tanpa tekanan. Karena ketenangan sejati datang saat kamu berhenti berpura-pura, saat kamu berani menghadapi dirimu yang sebenarnya, yang rapuh tapi tulus, yang pernah gagal tapi masih mau mencoba lagi, yang pernah hancur tapi masih ingin mencintai hidup ini. Dan disitulah kamu akan menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bahagia. Kamu akan menemukan kedamaian. Kedamaian bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia lahir dari penerimaan. Dari kemampuan untuk berkata, "Aku sudah cukup." Dari keberanian untuk tidak lagi melawan arus kehidupan. Alam tidak menolak hujan, tidak menolak panas, tidak menolak malam. Ia hanya menerima semuanya dengan keseimbangan. Begitu pula kamu. Ketika kamu menerima apapun yang datang, entah itu kesenangan atau kesedihan, dengan hati yang terbuka, kamu sedang belajar menjadi bagian dari harmoni besar yang sama.
Dan saat itu terjadi, kamu akan mulai merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang hampa, tapi keheningan yang hidup. Seperti udara sejuk di pagi hari. Seperti cahaya lembut yang menembus kabut. Kamu mulai mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini tidak pernah benar-benar salah. Semuanya hanya bagian dari perjalananmu untuk mengenal diri sendiri, untuk belajar, untuk tumbuh. Hidup tidak sedang melawanmu. Hidup sedang membimbingmu dengan caranya yang lembut tapi pasti. Pernahkah kamu merasa seolah dunia berbicara kepadamu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan isyarat yang lembut? Ketika angin bertiup pelan dan kamu tiba-tiba merasa tenang. Ketika langit sore berwarna jingga dan kamu merasa damai tanpa alasan. Ketika suara hujan membuat hatimu perlahan hening. Itu bukan kebetulan. Itulah alam, berbicara dengan bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Kamu adalah bagian dari bahasa itu. Kamu adalah potongan kecil dari semesta yang luas, tapi tetap terhubung dengan segalanya. Setiap napasmu adalah napas alam. Setiap detak jantungmu bergerak dalam ritme yang sama dengan bumi yang berputar. Kita sering lupa akan hal ini. Kita merasa terpisah dari dunia. Kita hidup di balik dinding, di bawah cahaya buatan dalam kebisingan pikiran yang tidak pernah berhenti. Kita mengejar makna di luar diri kita, padahal makna sejati sudah ada di dalam diri, di tempat yang sama dengan keheningan itu. Ketika kamu selaras dengan alam, kamu tidak lagi mencari ketenangan. Kamu menjadi ketenangan itu sendiri. Kamu berhenti berusaha mendapatkan sesuatu dari hidup karena kamu menyadari bahwa kamu sudah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Alam mengajarkan kita banyak hal, tanpa suara, tanpa tuntutan. Dari matahari, kita belajar memberi tanpa mengharapkan balasan. Dari sungai, kita belajar mengalir tanpa berhenti. Dari angin, kita belajar bergerak bebas tanpa bentuk. Dari tanah, kita belajar menerima semuanya, baik yang manis maupun yang pahit, dan tetap memberi kehidupan. Jika kamu diam sejenak, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu butuhkan untuk tenang sudah ada di sekitarmu. Kamu tidak perlu mencari kedamaian di tempat yang jauh, cukup berhenti dan dengarkan. Dengarkan dunia yang kamu tinggali. Dengarkan kehidupan yang terus bernafas bersamamu. Kamu tahu bahkan ketika kamu merasa sendirian, alam tetap bersamamu. Ia tidak pernah menolak kehadiranmu. Ia selalu membuka diri, selalu memeluk tanpa syarat. Kamu bisa berlari sejauh apapun, tapi pada akhirnya, kamu akan kembali kepada alam, kepada asalmu, kepada dirimu yang paling sejati. Dan mungkin di sanalah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena kamu akhirnya merasa pulang. Ketenangan bukanlah tempat yang harus dicari. Ia adalah keadaan ketika kamu berhenti melawan arus kehidupan dan mulai ikut menari di dalamnya. Ketika kamu menyadari bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, dan kamu tidak perlu memaksa kehidupan berjalan lebih cepat dari yang seharusnya. Alam tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tetap selesai tepat waktu. Dan begitulah kamu akan belajar hidup dengan ritme yang lembut, dengan langkah yang sadar. Mungkin suatu hari nanti, ketika kamu duduk sendirian di bawah langit senja, kamu akan mengingat semua ini. Dan di antara warna jingga dan cahaya yang memudar, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa damai yang datang tanpa alasan. Itulah tanda bahwa kamu sudah mulai selaras dengan alam, bahwa kamu sudah mulai berdamai dengan kehidupan, dan dari sanalah perjalanan sejati dimulai. Bukan perjalanan untuk mencari sesuatu di luar, tapi perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Tempat di mana alam dan jiwamu bersatu dalam keheningan yang suci. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa seperti lomba maraton tanpa garis akhir? Bangun tidur langsung mengejar notifikasi, bergulat dengan ekspektasi orang lain. Dan di malam hari, kamu bahkan sulit menenangkan pikiranmu sendiri. Itu tandanya, kamu sedang tidak selaras dengan alam. Alam punya ritmenya sendiri, siang dan malam, musim hujan dan kemarau, pasang dan surut. Tapi manusia modern sering lupa, kita pun bagian dari siklus itu. Kita ingin segalanya cepat, ingin hasil tanpa proses, ingin kontrol atas semua hal. Padahal alam tidak pernah terburu-buru, tapi semuanya tetap selesai pada waktunya. Coba renungkan, pohon tidak memaksa dirinya berbuah sebelum waktunya. Laut tidak menahan ombak agar selalu tenang. Matahari pun punya saat untuk terbenam. Bukan karena kalah, tapi karena tahu waktu istirahatnya telah tiba.
Namun manusia sering menolak fase-fase alamiah dalam hidupnya. Kita ingin terus kuat, terus produktif, terus bahagia, seolah tidak ada ruang untuk diam, sakit, atau gagal. Dan disitulah batin mulai memberontak. Ketika kita menolak kesedihan, kita menolak bagian alami dari hidup. Ketika kita memaksa hasil, kita melawan hukum keseimbangan. Dan ketika kita lupa beristirahat, tubuh dan pikiran mulai meminta lewat cara yang keras, lewat kelelahan, stres, bahkan kehilangan arah. Jadi bagaimana caranya kembali selaras? Pertama, perlambat langkahmu. Sadari bahwa tidak semua hal harus dikejar hari ini. Ambil waktu sejenak setiap pagi untuk duduk, menarik napas dan merasakan bahwa kamu masih di sini, masih hidup. Ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari di luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari kesadaran bahwa kamu sudah cukup. Kedua, terima fase hidupmu. Kalau sedang sedih, jangan buru-buru menolak perasaan itu. Izinkan hatimu merasakan. Seperti tanah yang butuh hujan untuk kembali subur. Tidak ada pertumbuhan tanpa fase redup. Tidak ada kedewasaan tanpa proses diam yang menyakitkan. Ketiga, hubungkan diri dengan alam secara nyata. Pergilah berjalan tanpa tujuan di pagi hari. Rasakan tanah di bawah kakimu, hembusan angin, atau suara dedaunan. Itu bukan aktivitas sepele. Itu terapi alami yang mengingatkanmu. Kamu bukan pusat alam semesta, tapi bagian kecil dari sesuatu yang besar dan indah. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu tak lagi merasa perlu mengontrol segalanya. Kamu belajar mengikuti aliran. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa kehidupan tahu jalannya sendiri. Kadang, untuk menemukan kedamaian, kita tidak perlu pergi jauh. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan mendengarkan. Coba bayangkan, ketika kamu duduk di bawah pohon, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa distraksi, yang kamu dengar hanyalah desiran angin, burung yang lewat, dan detak jantungmu sendiri. Dalam momen sesederhana itu, kamu sadar betapa sibuknya dunia di luar dan betapa heningnya dunia di dalam. Alam selalu berbicara, tapi manusia sering terlalu berisik untuk mendengarnya. Daun yang gugur mengajarkan tentang keikhlasan, melepaskan. Ombak yang datang dan pergi mengajarkan tentang keseimbangan antara memberi dan menerima. Gunung yang teguh berdiri mengajarkan keteguhan tanpa perlu banyak bicara. Tapi kita jarang belajar dari mereka karena kita lebih sering mendengarkan ego. Ego ingin pembuktian, ego ingin pengakuan, sedangkan alam hanya ingin ada. Dan disitulah letak kebijaksanaan sejati. Ketika kamu bisa berada di tengah kesibukan, tapi batinmu tetap tenang. Ketika kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena kamu sudah berdamai dengan siapa kamu sebenarnya. Cobalah latihan sederhana ini. Setiap kali kamu merasa cemas atau kehilangan arah, keluarlah sebentar. Lihat langit. Langit tidak pernah protes, walau awan menutupinya, karena ia tahu, di balik mendung, sinar matahari tetap ada. Begitupun kamu. Kamu tidak kehilangan cahayamu hanya karena sedang tertutup oleh masa-masa sulit. Selaras dengan alam bukan berarti kamu harus hidup di hutan atau menjauh dari dunia. Artinya, kamu hidup dalam dunia, tapi tidak diperbudak oleh hiruk pikuknya. Kamu bekerja, bermimpi, berjuang, tapi tidak lupa untuk berhenti dan bernapas. Ketenangan batin bukan hasil dari mengubah dunia di luar, tapi dari memahami ritme di dalam. Kamu mulai sadar kapan harus melangkah, kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Dan di titik itu, kamu tidak lagi mengejar kedamaian. Kamu menjadi kedamaian itu sendiri. Hidup modern telah membawa kita jauh dari alam, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, serba menuntut, dan serba harus berhasil sekarang. Tekanan datang dari banyak arah. Keluarga, teman, pekerjaan, internet, media sosial, bahkan dari diri sendiri. Dan seringkali kita merasa harus menghadapi semuanya sekaligus. Tidak heran bila banyak orang merasa sesak,
lelah, dan kehilangan arah. Tapi alam mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Tidak ada yang dipaksa untuk tumbuh di luar musimnya. Segalanya berjalan sesuai waktunya. Ada musim berkembang, ada musim bertahan, ada musim diam. Kamu juga begitu. Namun manusia sering lupa bahwa dirinya memiliki batas. Kita memaksakan diri, mengejar validasi, takut tertinggal. Padahal sesungguhnya tidak ada yang sedang berlomba denganmu. Setiap orang punya jalannya sendiri, tahapan sendiri, dan waktunya sendiri untuk mekar. Lalu, bagaimana menjaga ketenangan ketika hidup terus menekan? Pertama, sadari bahwa tekanan bukan musuh. Tekanan adalah bagian dari proses pembentukan diri. Seperti tanah yang memberi tekanan pada akar agar ia bisa tumbuh kuat. Masalah muncul ketika kamu berusaha menghadapi semuanya seorang diri tanpa jeda, tanpa kembali menghubungkan diri dengan ritme alam yang tenang. Kedua, lepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Banyak kecemasan muncul karena kita tidak menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kita ingin semuanya sempurna, padahal alam tidak mengenal kesempurnaan. Ia mengenal harmoni. Daun tidak simetris, ombak tidak selalu sama, tapi justru itulah keindahannya. Dan kamu pun begitu. Ketiga, beri ruang untuk dirimu sendiri, bernapas dan pulih. Seperti sungai yang butuh waktu untuk mengendapkan lumpurnya, hatimu pun butuh waktu untuk mereda dari guncangan. Komplain orang lain, masalah pekerjaan, atau perasaan yang menumpuk terlalu lama. Jika kamu terus bergerak tanpa jeda, kamu hanya akan menumpuk keresahan yang akhirnya meledak. Keempat, batasi suara-suara yang tidak perlu. Dunia sudah cukup bising dengan opini, tuntutan, dan perbandingan. Jika kamu terus mendengar semuanya, kamu akan kehilangan suara terpenting dalam hidupmu, suara hatimu sendiri. Belajarlah memilih percakapan yang kamu terima. Pilih lingkungan yang memberi tenang, bukan yang menyulut cemas. Kelima, ingat bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kamu bukan hanya aku yang terjebak dalam masalah, tapi bagian dari semesta yang terus bergerak, yang tidak pernah berhenti memberi harapan baru. Sesulit apapun keadaanmu sekarang, hidup tidak pernah berhenti membuka jalur-jalur yang tidak kamu lihat sebelumnya. Lihatlah bagaimana alam menghadapi tekanan. Gunung tetap berdiri walau dihantam badai. Pohon tetap tumbuh walau diterpa angin. Laut tetap tenang setelah gelombang besar menghempas. Alam tidak panik. Ia menyesuaikan diri, merespons, dan akhirnya kembali stabil. Kamu pun bisa, ketenanganmu bukan hilang, hanya tertutup oleh keributan dunia. Begitu kamu berhenti sejenak, menghadap ke dalam, dan mengingat kembali bahwa hidup tidak harus diselesaikan hari ini, maka pelan-pelan batu besar di dada itu mulai terasa ringan. Pikiran mulai lapang, hati mulai lembut kembali ketika kamu selaras dengan alam. Tekanan hidup bukan lagi beban yang menghancurkan, tapi tantangan yang mendewasakan. Dan di titik itu, kamu mulai menemukan kembali dirimu yang selama ini hilang. Ada satu hal yang sering kita lupa. Kita bukan hanya hidup di dalam alam, kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Tubuh kita berasal dari tanah, napas kita berasal dari udara, dan hidup kita mengikuti pola yang sama seperti dunia yang kita tinggali. Namun, manusia modern tumbuh dengan cara yang aneh. Kita diajari mengejar pencapaian, bukan keseimbangan. Kita diajari untuk sibuk, bukan untuk hening. Kita diajari untuk terlihat kuat, bukan untuk banner-banner kuat dari dalam. Padahal, kekuatan sejati muncul ketika seseorang mampu berhenti, melihat dirinya sendiri, dan berkata dengan jujur, "Ini aku apa adanya." Lalu apa sebenarnya arti selaras dengan alam? Selaras dengan alam berarti kamu hidup mengikuti ritme batinmu, bukan ritme ketakutan orang lain. Kamu membuat keputusan berdasarkan apa yang kamu rasakan,
benar, bukan apa yang dipaksa oleh ekspektasi luar. Selaras dengan alam berarti kamu mulai mendengarkan tubuhmu. Ketika lelah, kamu beristirahat. Ketika sedih, kamu tidak menutupinya dengan aktivitas tanpa henti. Ketika bahagia, kamu merayakannya dengan penuh syukur. Dan perlahan, kamu sadar bahwa hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan panjang yang penuh pemandangan indah. Jika kamu mau berhenti sejenak untuk melihatnya, hubungan dengan diri sendiri adalah akar dari ketenangan. Kalau akarmu rapuh, pohon hidupmu pun mudah roboh. Tapi kalau akarmu dalam dan kuat, kamu akan tetap teguh meski badai datang bertubi-tubi. Untuk kembali selaras, kamu perlu mengingat 3 hal penting. Pertama, jujurlah dengan apa yang kamu rasakan. Alam tidak pernah berpura-pura. Langit mendung, ia gelap. Laut marah, ombaknya tinggi. Tidak ada kepalsuan. Dan manusia pun seharusnya begitu. Berani mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, tanpa merasa lemah. Kedua, beri ruang untuk diam. Kamu tidak bisa mendengar suara hatimu kalau kamu terus memenuhi hidup dengan kebisingan. Diam bukan berarti kosong. Diam adalah tempat semua jawaban muncul. Ketiga, hidupkan kembali ritual kecil yang menenangkan. Berjalan pelan di pagi hari, minum air hangat sambil melihat cahaya matahari masuk dari jendela, menyentuh tanah memegang daun, atau sekadar merasakan angin. Itu bukan hal kecil itu. Cara alam mengembalikanmu pada ritme awal yang pernah kamu lupakan. Ketika kamu mulai selaras, ada perubahan yang hampir tak terlihat. Pikiranmu jadi lebih lembut, hatimu jadi lebih luas, keputusanmu jadi lebih jernih, dan hidupmu mulai terasa seperti aliran sungai. Tidak perlu terburu-buru, tapi pasti bergerak ke arah yang tepat. Kamu pun mulai memahami bahwa hidup ini tidak meminta kita menjadi kuat setiap saat. Yang diminta hanya satu, mengalir sebagaimana alam mengalir. Dan dalam aliran itu, kamu akhirnya bisa bernapas tanpa beban untuk menjadi seseorang yang bukan dirimu. Di sepanjang perjalanan ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana. Ketenangan tidak datang dari orang lain, tidak datang dari pencapaian, dan tidak datang dari keadaan yang sempurna. Ketenangan muncul ketika kamu berhenti berperang dengan hidup dan mulai berjalan bersamanya. Ketika kamu berhenti mengontrol hal-hal yang di luar jangkauanmu dan mulai menerima bahwa dunia punya jalannya sendiri. Kamu bukan harus selalu kuat, tidak harus selalu benar, tidak harus selalu tampak baik-baik saja. Alam tidak seperti itu. Ia berganti, berubah, dan memiliki masanya sendiri. Kamu pun begitu. Hari-hari sulit bukan hukuman, tapi bagian dari musim hidup yang harus dilewati. Kesedihan bukan kegagalan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup, masih peka, masih merasakan. Dan diam bukan kelemahan, tapi tempat di mana jiwamu akhirnya bisa beristirahat. Ingat satu hal penting, kamu tidak harus memperbaiki seluruh hidupmu hari ini. Kamu hanya perlu kembali pada langkah kecil, menyadari napasmu, merasakan detak jantungmu, dan memahami bahwa dirimu tetap berharga, walaupun sedang tidak dalam kondisi terbaik. Kamu adalah bagian dari alam, dan alam tidak pernah terburu-buru. Pohon tidak memaksa dirinya tumbuh, sungai tidak memaksa alirannya. Bunga mekar ketika waktunya tiba, bukan ketika dunia memintanya. Jadi, biarkan dirimu tumbuh sesuai waktumu. Biarkan dirimu pulih tanpa tekanan. Biarkan dirimu berjalan perlahan, karena perlahan pun tetap berarti maju. Jika hari ini terasa berat, dengarkan alam, lihat langit, dengarkan angin, rasakan tanah di bawah kakimu. Semua akan berkata hal yang sama. Hidup tidak meminta kesempurnaan darimu. Hidup hanya meminta kamu hadir sepenuhnya. Dan
pada akhirnya, ketenangan tidak datang ketika semuanya terkendali. Ketenangan datang ketika kamu percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu akan mampu melewatinya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah memberi ruang untuk refleksi hari ini. Semoga setelah ini hatimu lebih ringan, napasmu lebih lapang, dan langkahmu lebih selaras dengan alam. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Tetaplah lembut dengan diri sendiri, karena kamu layak untuk tenang